Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Masruri, NIM 52021888016 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan media peraga sistem kemudi power steering hidrolik yang sudah saya rancang dan sudah saya kembangkan sebagai salah satu media peraga yang saya angkat menjadi topik skripsi saya. Baik, di sini saya akan jelaskan beberapa fitur atau komponen-komponen dan nanti secara fungsinya sistem kemudi dan power steering ini. Baik, yang pertama media peraga sistem kemudi dan power steering tentu saja di sini terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada steering linkage, kemudian ada steering gear, dan juga ada steering column. Baik, sekarang kita ke komponen-komponen, semua komponen dari sistem kemudi ini, baik komponen kemudinya dan power steeringnya. Jadi semua komponen yang ada dalam alat peraga ini akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama di sini ada pastinya roda kemudi sebagai roda untuk memutarkan nanti roda kemudinya. Ulangi. Bingung. Baik, kita sekarang ke semua komponen atau bagian-bagian yang ada di seluruh alat peraga ini. Jadi ini alat peraga sistem kemudi dan power steering hidrolik. Yang pertama ada pastinya steering kemudi ini yang nanti digunakan untuk mengontrol atau mengubah arah dari roda kendaraan. Kemudian ada steering column, ada steering gear, dan juga ada steering knuckle. Jadi di steering column ini ada poros kemudi, kemudian ada pair, kemudian sini ada gear housing, ada katup atau katup power steering, kemudian sini ada pegas atau spring ya, pegas dari kendaraan, kemudian ada tie rod, ada steering knuckle, ada roda, dan ada dudukan roda di sini yang nantinya agar roda ini bisa menahan beban. Jadi bebannya di sini tetap ada karena roda menempel di alasnya. Kemudian lanjut ke sini ada power cylinder nanti di dalamnya. Kemudian kami menggunakan power steering tipe rack and pinion. Kemudian ada tie rod di samping kiri sama ada steering knuckle. Nah, kemudian ke bagian sini yang pertama ada saklar di sini. Kemudian ada pembaca tekanan minyak power steering. Sini terdapat 2 gauge atau manifold gauge. Sini nanti yang digunakan untuk membaca tekanan antara sisi sebelah kanan tekanan minyak power steering dan sebelah kiri dari silinder minyak power steering. Kemudian media peraga ini bahannya menggunakan plat besi. Di sini platnya 5 mm atau setengah senti. Kemudian ada juga besi bulat di sini dengan ketebalan yang sama 0,5 mm, 0,5 cm. Kemudian di sini digunakan roda untuk mengarahkan media peraga ini agar mudah dipindahkan. Akan tetapi jika digunakan di lantai 2 atau 3 ini agak susah karena beratnya cukup lumayan. Baik, kemudian di sini ada motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan fan pump atau pompa power steering. Ini menggunakan tenaga listrik. Kemudian di sini ada fan pumpnya, terdapat puli dan di sini ada rotornya di dalam dan di sini adalah reservoir. Kemudian ada selang yang digunakan sebagai pengalir dari minyak power steering ke dalam steering gear. Nah, di sini saya lengkapi dengan katup. Ini merupakan katup kompresor atau one way, katup satu arah. Jadi ini nanti digunakan sebagai troubleshooting. Nah, ketika katup ini nanti ditutup, maka itu merupakan indikator bahwa power steering itu mengalami kemacetan atau minyaknya itu tidak bisa mengalir atau misalkan di dalam reservoir tersumbat kotoran. Nah, ini merupakan troubleshootingnya. Nanti gejalanya bisa dirasakan di pengemudian roda kemudi. Ini bisa dibuka dan ditutup. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada linkage-nya masing-masing, yaitu penahan roda dari beban.
kemudian ada stabilizer juga, dan ini semua merupakan komponen sistem kemudi yang ada di dalam peraga ini. Untuk fungsinya, nanti satu-satu akan saya jelaskan masing-masing komponen. Nah, yang pertama dari steering column, yang paling atas di sini ada roda kemudi, kemudian steering column di tengah ada poros kemudi, kemudian ada pegas pengembali, kemudian ada sambungan antara poros kemudi dengan yang menyatu dengan steering gear. Kemudian yang kedua ada steering gear, di sini terdiri dari rack and pinion. Jadi yang digunakan dari power steering ini atau sistem kemudi ini menggunakan tipe yang rack and pinion. Nah, di sini terdapat katup rotari atau katup yang mengatur power steering, dan yang komponen terakhir ini ada komponen steering linkage meliputi tie rod, kemudian steering knuckle, ada pitman arm dan lain sebagainya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu ke komponen sistem kemudi dan power steeringnya. Baik, kita sekarang ke komponen dari power steeringnya. Yang pertama komponennya adalah fan pump. Fan pump ini merupakan bagian utama dari sistem power steering yang mana berfungsi untuk menghasilkan tekanan tinggi dari minyak power steering itu untuk dialirkan ke dalam steering gear. Jadi fan pump ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada reservoir tank atau ini. Bagian ini reservoir tank ini berfungsi untuk penampung atau tampungan dari minyak power steering. Kemudian komponen kedua dari fan pump ini ada yang namanya pump body atau body pompa di sini. Jadi pompa ini nanti yang berfungsi sebagai pembangkit tekanan dari minyak power steering. Nah, pump body ini berfungsi sebagai rumah dari rotor blade, dan pompa ini digerakkan oleh yang namanya puli. Nah, puli ini disambungkan ke dalam motor listrik. Nanti yang berfungsi sebagai pemutar rotor blade untuk mengalirkan tekanan fluida ke gear housing. Baik, komponen power steering yang selanjutnya adalah gear housing. Nah, gear housing di sini merupakan rumah dari gear atau komponen gear yang berfungsi untuk mengubah putaran untuk membelokkan roda. Kemudian di sini, di dalam sini ada yang namanya power cylinder. Nah, selain power cylinder di sini ada rack and pinion. Nah, power cylinder ini nanti yang berfungsi sebagai pendorong atau tenaga tambahan sehingga pengemudian menjadi ringan. Kemudian di sini ada yang namanya control valve atau rotary valve. Kalau jenis ini rotary valve, di sini terdapat dua lubang yaitu mengarah ke silinder bagian kanan dan bagian kiri. Nah, power valve ini atau control valve ini nantinya yang mengatur aliran minyak fluida mau diarahkan ke kanan atau ke kiri tergantung dengan pemutaran steering kemudi atau roda kemudi. Jadi ketika roda diputar ke kanan, maka minyak aliran fluida ini nanti akan dialirkan ke arah kanan sehingga pengemudian putaran ke kanan itu menjadi lebih ringan. Baik, selain alat peraga, saya juga membuat modul dan panduan trainer sistem kemudi dan power steering hidrolik ini agar sebagai penunjang dalam proses pembelajaran supaya peserta didik semakin bisa memahami cara kerja, fungsi komponen, dan juga troubleshooting dari sistem kemudi dan power steering. Sini yang pertama ada halaman cover, kemudian ada kata pengantar dari penulis, kemudian daftar isi. Nah, buku modul ini terdiri dari bab 1 yaitu pengertian dan cara kerja sistem kemudi, kemudian bab 2 ada cara kerja kemudi, kemudian bab 3 ada troubleshooting, dan yang terakhir ada daftar rujukan. Baik ya, yang pertama di sini terdapat pengertian dan cara kerja sistem kemudi. Nah, di sini ada dijelaskan fungsi sistem kemudi dan syarat-syarat kemudi. Kemudian yang kedua ada komponen sistem kemudi. Di sini terdapat lengkap. Yang pertama ada steering column, berfungsinya sebagai apa, kemudian steering gear. Di sini dijelaskan macam-macam steering gear, kemudian ada steering linkage, juga dijelaskan macam-macam steering linkage-nya. Dan yang selanjutnya ada komponen-komponen steering wheel, roda kemudi, dan steering mainshaft. Di sini ada pitman arm, relay rod, tie rod end. Nah, di sini semua dijelaskan fungsi dari masing-masing komponen. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan pula jenis sistem kemudi. Ada kemudi manual, kemudi power steering, kemudi power steering ada hidrolik power steering, dan juga electric power steering. Nah, di sini yang dijelaskan dari sistem kemudi hidrolik power steering. Kemudian selanjutnya di sini juga dijelaskan
cara kerja sistem kemudi power steering. Di sini terdapat gambar yang menjelaskan mekanisme sederhana bagaimana power steering itu dapat bekerja membantu pengemudian agar lebih ringan. Nah, yang pertama di sini ada posisi kontrol valve-nya itu membuka atau posisi netral. Nah, posisi netral ini roda kemudi itu di tengah, jadi tidak diputar ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini aliran minyaknya merata ke bagian silinder kanan dan kiri sehingga stagnan atau tetap. Nah, kemudian ketika posisi berbelok, yaitu ketika roda kemudi diputar, di sini juga terdapat gambar yang menjelaskan katupnya itu bergerak ke arah mana. Nah, di sini aliran fluida pun digambarkan. Jadi di sini steering diputar ke arah kiri. Jadi minyak power steering ini masuk ke piston bagian kanan sehingga mendorong power cylinder ke arah kiri. Nah, yang di sebelah kiri minyak power steeringnya masuk kembali ke pompa bersirkulasi. Jadi posisi ini pengemudian belok ke kiri. Nah, karena ada bantuan dari tekanan minyak power steering dari arah kanan ke kiri, maka kemudian menjadi sistem pengemudian menjadi mudah atau menjadi lebih ringan, ya, menjadi lebih ringan. Nah, jadi dengan adanya dorongan minyak power steering ini pengemudian menjadi lebih ringan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan kalau tadi komponen sistem kemudinya secara umum, di sini dijelaskan pula komponen power steeringnya. Ada fan pump. Nah, fan pump ini terdiri dari reservoir, pump body, flow control valve, semua dijelaskan fungsi-fungsinya. Ada gear housing, power cylinder, dan katup. Nah, di sini juga digambarkan katup dari sistem kemudi power steering. Kemudian yang selanjutnya ini ada pengertian dan fungsi troubleshooting. Jadi troubleshooting pengertiannya itu apa dan fungsinya untuk apa dijelaskan. Nah, di sini saya buatkan tabel troubleshooting masalah sistem kemudi. Nah, di sini yang pertama ada sistem kemudi berat. Di sini terdapat submenu nomor, kemudian gejala penyebabnya itu apa. Nah, langkah pemeriksaan yang harus dilakukan itu apa dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pun apa. Di sini saya terdapat 5 tabel. Yang pertama kemudi berat, kemudian atau gerak bebas roda kemudi terlalu besar. Terus yang ketiga kemudi melayang. Terus yang keempat, kemudi naik salah satu arah, salah satu sisi, dan yang kelima ada roda kemudi semi atau berayun. Jadi semua troubleshooting sudah saya cantumkan di dalam modul. Nah, yang terakhir di sini ada gambar yang besar yang mana menjelaskan mekanisme cara kerja sistem kemudi power steering ini. Nah, di sini dijelaskan ini sama. Di sini gambar yang menjelaskan bagian-bagian kemudi dan power steering dan aliran minyak kemudinya. Jadi ini gambar transparansi dari media peraganya. Kalau di media peraga itu misal seperti pinion ini, piston ini kan tertutup oleh besi atau rangka. Nah, di sini transparansinya. Jadi di sini jelas arah aliran dan silinder yang ada di dalam rack and pinionnya. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagiannya. Misalkan peserta didik belum hafal, di sini bisa melihat gambar panduan. Dan yang terakhir di sini ada cara kerja dari kemudi. Di sini ada kemudi posisi lurus dan ketika kemudi posisi belok. Nah, bisa dilihat di sini katupnya nanti akan membuka dan arah aliran dari sistem kemudinya pun akan berbeda karena ada gerakan pengemudian. Dan yang terakhir di sini ada daftar rujukan. Nah, ini merupakan modul penunjang dari pembelajaran yang digunakan pada media peraga ini. Jadi isinya lengkap, ada komponen, cara kerja, kemudian fungsi dan juga troubleshooting dari alat peraga ini. Baik, kali ini akan kita coba hidupkan bagaimana media peraga ini bekerja. Nah, di sini ada saklar on dan off. Kita tekan saklar on. Di sini pompa akan bunyi. Nah, ini pompa sudah berputar atau motor listrik sudah berputar sehingga memutarkan puli dari pompa. Di sini akan terbaca tekanannya berapa.
Nah, sekarang kita coba putarkan roda kemudi. Nah, ini sudah sangat ringan karena sistem kemudi sudah bekerja atau power steeringnya sudah bekerja. Ini sangat ringan diputarkan. Beda ketika saya matikan. Saat saya matikan, di sini kemudi terasa berat. Nah, kenapa di sini berat? Karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa roda ini menempel dengan alas di bawah. Jadi walaupun di atas, dia tetap menempel sehingga kalau diputarkan ini tetap berat. Akan tetapi kalau power steering dihidupkan, sangat terasa perbedaannya. Baik, demikian tadi penjelasan fitur-fitur atau komponen dan cara kerja bagaimana sistem kemudi power steering ini bekerja. Di sini terima kasih. Demikian, jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.